Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah, tragedi pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sudah terang benderang. Dalam pembunuhan, eksekutor dan pelaku lainnya termaksud Ibu PC sudah ditetapkan jadi tersangka. 4 berkas perkara sudah dilimpahkan tahap pertama kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Semoga saja perkara keempat tersangka segera disidangkan di pengadilan. Amin. Di tengah upaya penyelidikan perkara pembunuhan Brigadir Joshua ada hal yang aneh, yaitu uang milik almarhum Brigadir Joshua pada rekeningnya di suatu bank raib atau ditarik. Dan kejadian tersebut terjadi pada saat Brigadir Joshua sudah dibunuh. Baik, Pak. Apa bisa orang sudah meninggal uang di rekeningnya bisa ditarik atau ditransfer ke rekening orang lain, Pak? Itu kan aneh ya. Masa Yosua hidup kembali? Masa arwahnya datang ke bank mencairkan duit? Jadi jelas itu pertama dari segi tarik langsung atau transfer langsung, artinya orang mendatangi ke bank, jelas tidak bisa, tidak mungkin gitu kan. Itu impossible lah kan. Masa arwah bisa bertransaksi? Yang kedua, mungkin terjadi, dan ini sangat mungkin. Seandainya kartu ATM atau M-banking yang ada di IT-nya di handphone atau di komputer atau di laptop saudara almarhum Brigadir Yosua Huta Barat jatuh ke tangan orang lain, lengkap dengan ID-nya atau password-nya, maka orang lain itu yang menjalankan transaksi ini, yaitu bisa. Tapi kalau Yosua datang ke bank gitu, ngurus transaksi, ngisi belangko, ya bisa-bisa orang sak bank itu berlarian ya. Karena apa? Ya. Karena tragedi Duren 3 atau tembakan di rumah jenderal yang membunuh Brigadir Joshua ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan semua orang tahu karena berbagai media menjelaskannya. Jadi kalau Joshua datang ke bank, bisa-bisa orang bank itu pingsan. Jadi itu tidak mungkin. Nah, yang mungkin adalah apabila ATM atau password M-bankingnya jatuh ke orang lain. Itu bisa terjadi. Atau juga satu lagi kemungkinan ada surat kuasa untuk mencairkan datang ke bank. Tapi ini kemungkinan kecil karena kalaupun ada surat kuasa itu masa surat kuasanya itu dibuat oleh orang yang sudah meninggal atau tanggalnya mundur. Nah ini saya kira kecil sekali, orang bank pasti curiga gitu. Jadi itulah bisa sangat tidak mungkin. Baik, Pak. Apakah penarikan atau transfer uang milik Brigadir Joshua ini sah atau gimana? Ya jelas kalau penarikan dana itu yang pemilik rekening sudah meninggal, pemilik rekening itu artinya uang yang ada di dalam rekening itu adalah secara hukum miliknya pemilik rekening. Dalam hal ini adalah milik almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, apakah sah penarikan ini? Ya, jelas tidak sah ya karena orangnya sudah meninggal. Kemudian seandainya ATM jatuh ke orang lain dengan passwordnya atau handphonenya atau laptopnya atau komputernya jatuh ke orang lain sehingga ID dan password M-bankingnya jatuh ke orang lain, ini penarikan juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu milik Joshua. Jadi ini adalah termasuk kejahatan perbankan yang harus diusut oleh penyidik. Jadi kalau penyidik tahu hal ini, maka harus segera diusut. Ini jelas perbuatan melanggar hukum, ini jelas pidana. Pemilik
rekening itu siapa? Ya jelas Brigadir Joshua Huta Barat yang tertulis. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Maka pemiliknya berpindah ke ahli warisnya. Dalam hal ini karena Brigadir Joshua Huta Barat masih bujangan, belum punya anak, belum punya istri, maka itu pemiliknya adalah orang tuanya. Itu pun harus ditetapkan dengan surat penetapan waris. Jadi tidak segampang itu. Ya. Baik, Pak. Menurut pengacara Brigadir Joshua, bahwa Brigadir Joshua masih memiliki 3 rekening lain. Sebaiknya apa yang harus dilakukan terhadap rekening ini, Pak? Jadi 3 rekening. Yang pertama saya bicarakan dulu rekening yang sudah ditarik atau dananya sudah raib tersebut. Ini jelas perbuatan pidana. Dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh pengacara keluarga Joshua kepada polisi, polisi wajib bertindak karena ini kejahatan. Ya syukur kalau ini dilaporkan berarti membuat cepat polisi tahu akan hal ini, maka polisi selaku penyidik bisa meminta data transaksi atas nama Brigadir Joshua pada rekening yang sudah ditarik dananya, diajukan bank mana, ditulis nomor rekeningnya atas nama siapa, maka dimintakan data transaksi tersebut kepada PPATK. PPATK pun yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, setelah mengetahui informasi ini, diminta ataupun tidak diminta, dia wajib untuk memblokir rekening tersebut. Karena PPATK ini adalah intelijen, dia harus proaktif. Dia adalah intelijen keuangan atau Financial Intelligence Unit, di luar negeri namanya FIU. Maka PPATK harus menutup, memblokir rekening tersebut dan mencari data transaksi pada rekening tersebut. Sejak Brigadir Joshua Huta Barat meninggal dan sebelum Brigadir Joshua Huta Barat meninggal, kemudian setelah dia meninggal, itu bisa dilacak transaksi pada rekening tersebut. Kapan, dengan apa, ya misalnya dengan apakah transaksi dengan slip penarikan, apakah transaksi dengan menggunakan ATM, apa transaksi dengan menggunakan m-banking, yaitu melalui handphone atau melalui laptop dan sebagainya, itu bisa ketahuan. Termasuk kalau dia transaksinya misalnya datang ke ATM, datang ke ATM, kemudian narik duit itu secara cash juga bisa ketahuan. Karena diketahui ATM-nya ATM nomor berapa, kemudian pada jam berapa dia narik, dari situ kan bisa dilihat di CCTV-nya. Setiap ATM itu ada CCTV-nya. Bisa dilihat pada jam sekian, jam duit itu ditarik dari rekening Brigadir Joshua, siapa wajah yang terpampang pada CCTV tersebut. Jadi ketahuan orangnya. Nah, lebih ketahuan lagi kalau rekening itu misalnya baik secara datang ke bank dengan slip transfer atau transfer lewat ATM, itu akan atau transfer lewat m-banking, lebih ketahuan lagi. Ditransfer ke nomor rekening berapa, atas nama siapa, berarti si penerima duit bisa ketahuan. Yang mentransfer bisa ketahuan. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jasa PPATK yang merupakan sudah tugas dan kewajiban PPATK. Jadi itu tak sulit bagi Polri untuk melacak kemana larinya duit milik Brigadir Joshua yang ada di rekening tersebut. Nah, terkait dengan adanya 3 rekening lagi ya, begitu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, 3 rekening itu asal ketahuan nama banknya, nomor rekeningnya, itu lebih cepat lagi melacaknya lewat PPATK. Nah, bisa ketahuan dari rekening tersebut berapa dana yang ada di situ, masih
utuh apa tidak, setelah almarhum meninggal masih ada transaksi apa tidak, kalau ada transaksi, transaksinya lewat apa, kemudian setelah lewat apa, duit itu mengalir ke rekening siapa, atau ditarik secara cash. Dan juga karena ini rekeningnya itu ada banyak, ada tiga, ada empat ya, tiga ditambah satu, empat. Ini patut dicurigai oleh penyidik. Apa betul itu rekening yang lain itu dikuasai oleh Brigadir Joshua Huta Barat? Jangan-jangan Brigadir Joshua Huta Barat ini hanya dipakai namanya oleh oknum tertentu untuk menampung dana tertentu. Jangan-jangan Brigadir Joshua sendiri tidak tahu dia punya rekening atas nama dia gitu. Yang lainnya, kalau yang satu ini jelas milik dia yang sudah dikuras. Tetapi yang lainnya, apakah Brigadir Joshua tahu dia namanya dicatut untuk apa namanya dipinjam gitu, membuka rekening, atau dia tahu. Nah, dari sana juga, dari rekening Brigadir Joshua yang lainnya itu, termasuk yang sudah diketahui nomor rekeningnya, bisa dilacak. Ada nggak duit masuk? Berapa banyak duit masuk? Duit masuk itu dari siapa? Kalau ditransfer dari bank mana? Rekening nomor berapa? Atas nama siapa? Jadi dari rekening ini akan bisa menguak itu atau mengungkap ya, mengungkap berbagai kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan itu milik Yusua Huta Barat sendiri yang dimilikinya dari penghasilan yang sah, bisa juga namanya Brigadir Joshua Huta Barat dicatut untuk membuka rekening milik terhadap uang milik orang lain sehingga dipakai untuk keperluan-keperluan lain. Jadi ini informasi tentang rekening Brigadir Joshua Huta Barat ini sangat menarik bagi Polri selaku penyidik. Dan saya yakin rekening-rekening ini sudah diamankan oleh Polri dan Polri sudah minta PPATK untuk melacaknya. Kalau terlacak itu ternyata misalnya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan atau dalam istilah dunia Financial Intelligence Unit namanya adalah suspicious transaction. Artinya transaksi mencurigakan. Ya, Rania, walaupun saya ini di sawah bertani seperti ini, masih ingat-ingatlah ya cara-cara melacak transaksi itu. Siap. Ya, karena pernah di reserse dan saya pernah juga di PPATK. Tapi saya kan selalu di sawah ya, dan saya mengikuti ini ya. Jadi yakinlah kalau itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, tapi bukan Yosua yang menggunakan tidak benar ya, bisa orang lain yang menggunakan, digunakan untuk keperluan tidak benar, maka itu akan terungkap dari rekening ini. Karena banyak sekali kejahatan yang bisa terungkap melalui rekening atau melalui transaksi keuangan. Misalnya kejahatan teroris banyak terungkap melalui transaksi keuangan. Terus dulu ada juga ya kejahatan di Indonesia yang katanya apa itu dipukul apa dianiaya apa itu ibu siapa lupa saya itu. Ternyata bisa dilacak pada jam sekian tanggal sekian dia tidak berada di Bandung atau tidak berada di mana tapi berada di sebuah rumah sakit di Jakarta karena terbukti dengan dia narik duit lewat ATM di lokasi sekitar rumah sakit tersebut. Karena apa? Setiap ATM itu ada nomornya dan diketahui posisinya di mana dan ada CCTV-nya. Jadi paling gampang melacak transaksi keuangan itu. Ya, Semuanya pasti terlacak ya, Pak, ya? ya terlacak. Baik, Pak. Dalam hal ini siapa atau instansi apa yang harus bertindak terhadap rekening-rekening Brigadir Joshua, Pak? Ya, yang pertama yang harus bertindak adalah instansi Polri selaku penyidik dan saya yakin Polri sudah bergerak cepat gitu, sudah melacak rekening-rekening tersebut. Karena apa namanya informasi tentang rekening ini sudah disuarakan oleh pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat
melalui berbagai media. Saya yakin Polri selaku penyidik, khususnya tim SUS, sudah mendengar akan hal ini dan dia sudah bertindak. Dan juga pengacara Brigadir Joshua sudah menyatakan kalau tidak salah hari ini, hari Senin, akan buat laporan kepada Polri tentang rekening ini. Tapi ada atau tidak ada laporan, informasi ini saya yakin sudah dilacak oleh Polri dan Polri sudah bertindak lebih jauh. Yang kedua, instansi yang harus bertindak dan melacak hal ini adalah PPATK. Karena PPATK itu adalah Financial Intelligence Unit atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga dia bekerja itu proaktif. Begitu tahu akan hal ini, dia langsung sudah melacak transaksi ini dan juga mungkin saya nggak tahu persis ya, rekening-rekening tersebut sudah dibekukan gitu. Sudah tidak bisa ditransaksikan lagi. Dan PPATK tentunya dia tidak mempublish kepada masyarakat karena sifat kerja PPATK adalah intelijen dan dia tidak boleh mengumumkan hasil temuannya dan hasil temuannya itu hanya disampaikan kepada yang berwenang, dalam hal ini kepada aparat kepolisian selaku penyidik. Ya. Baik, Pak. Dalam hal ini, apakah Bank dapat dipersalahkan dengan terjadinya penarikan uang pada rekening almarhum Brigadir Joshua, Pak? Kalau bank sifatnya kan pasif ya, dia nunggu ada tidak permintaan pembekuan rekening apa tidak. Nah kemudian ada tidak pemberitahuan dari pemilik rekening atau keluarganya. Kalau tidak ada kan, apalagi kalau transaksi itu atau pemindahan dana itu atau penarikan dana milik Brigadir Joshua pada rekeningnya tersebut tidak datang langsung ke bank, tapi dengan menggunakan ATM ditarik cash atau dengan menggunakan m-banking atau juga bisa lewat ATM ditransfer ke suatu nomor rekening milik orang tertentu, ini bank tidak memantau sampai ke situ gitu. Jadi bank nggak bisa dipersalahkan kecuali pihak bank sudah diberitahu oleh keluarga minta agar nomor rekening sekian, nomor rekening sekian, nomor rekening sekian atas nama Brigadir Joshua pada bank mana untuk dibekukan transaksinya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sekarang sedang diurus ahli warisnya. Keluarga bisa memberitahukan itu. Nah, kalau itu sudah diberitahukan, bank masih nekat mentransaksikannya, ya bank dipersalahkan dong. Tapi kalau belum, ya bank nggak bisa dipersalahkan. Dan yang bisa memblokir rekening itu adalah si pemilik rekening. Satu. Yang kedua, aparat penegak hukum karena rekening tersebut dicurigai terlibat suatu perkara pidana. Nah, tapi kalau ini semua belum ada, dari aparat belum ada, kemudian dari pemilik rekening atau ahli waris pemilik rekening belum ada permintaan untuk pemblokiran, ya bank nggak bisa dipersalahkan. Baik, Pak. Apakah masih ada yang ingin Bapak tambahkan, Pak, terkait hal ini, Pak? Ada. Yang pertama, ini bagus sekali ya, ketahuan rekeningnya dan rekening yang katanya ada 3 atau ada berapa itu sekalian saja pengacara keluarga melaporkan kepada Polri sehingga Polri selaku penyidik bisa menggunakan informasi ini untuk melacak kejahatan-kejahatan lainnya atau juga bisa melacak membuat terang atau menambah informasi atau menambah alat bukti terkait dengan kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, untuk rekening ya yang katanya ada di bank lain bisa digunakan oleh penyidik Polri untuk mengungkap kasus lainnya. Kan dihebohkan katanya dia ada Pak FS itu ada kegiatan lain yang menghasilkan uang sejumlah banyak gitu. Tapi kan itu kan masih katanya. Tapi kalau uang itu sejumlah banyak itu ada dan ditempatkan di bank dan bisa diketahui dari rekening, misalnya dia pinjam rekening Brigadir Joshua Huta Barat dan diketahui bahwa yang store ke rekening itu siapa saja, ya bisa mengungkap kejahatan lain. Sehingga nanti kita tidak saling
lempar isu di media bahwa ada uang sekian banyak, dan ini bisa membantu. Bisa membantu apakah betul ada uang yang beredar sekian banyak. Tapi kalau tidak ada informasi apapun juga, dan rekening itu ada, dan jumlahnya wajar, itu milik Brigadir Joshua Huta Barat, yang sudah mengabdi pada Polri 5 tahun lebih, dengan gaji kita tahu persis berapa, yaitu, dan uang itu mungkin tidak dia gunakan untuk keperluan lain-lainnya, karena makan pun waktu dia menjadi pengawal atau menjadi ajudan di keluarga Bapak FS, tentunya makannya dijamin, segala macam dijamin, maka dia hidupnya lebih irit. Kalau katanya pengacara yang didengungkan bahwa uang yang sudah ditarik oleh orang tertentu jumlahnya sampai 200-an juta. Masih wajarkah itu milik Brigadir Joshua? Kalau menurut saya penghasilan 5 tahun lebih Brigadir Joshua dengan pengeluaran yang tidak terlalu banyak karena dia makan dan sebagainya dijamin, ya wajar. 5 tahun itu kan 60 bulan ya. 60 bulan kalau gajinya dia bisa menghemat 5 juta, ya berarti kan 300 jutaan di situ. Sampai dengan 300 juta sekian masih wajar. Belum kalau dia dapat hadiah dari bosnya. Tapi saya tidak tahu kalau rekening yang lain ya, rekening yang lain bagaimana. Nah, jadi artinya ini sangat penting bagi penyidik Polri, dan mohon pihak keluarga segera minta ke bank terkait, kalau belum diblokir untuk diblokir, diinformasikan bahwa pemilik rekening sudah meninggal. Nah, juga Polri ya kita yakin sudah memblokir itu karena dia sudah tahu, dan PPATK pun saya yakin sudah bekerja lebih jauh daripada yang kita ketahui. Karena PPATK itu proaktif, bagus sekali kinerjanya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Susno. Selamat bertani kembali, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah diganggu. Eee, Terima kasih, saya mau lanjutkan ke sawah. Ini padi sudah begitu, mau mupuk dulu sama nyemprot supaya tidak dimakan hama gitu. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, para pemirsa sekalian, demikian wawancara jarak jauh via Zoom dengan Pak Susno yang berada di kampung halamannya di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Susno 2G. Terima kasih. Si.